di Nahdlatul Muslimin. Pendidikan di Indonesia, kita tahu sendiri kalau pendidikan itu mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas manusia. Dalam proses pendidikan itu sendiri pasti ada proses pembelajaran atau belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar sendiri ada dua konsep yang tidak bisa terpisahkan. Yang pertama yaitu proses belajar, yang kedua adalah proses mengajar. Proses belajar itu adalah apa yang dilakukan oleh siswa, dan mengajar itu adalah yang dilakukan oleh guru menunjukkan kepada siswa apa yang harus dilakukan oleh mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, anak-anakku semuanya, kita tahu banyak sekali metode pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah-sekolah untuk mencapai pembelajaran itu menjadi efektif. Nah, beberapa sekolah yang kita tahu, ada beberapa sekolahan yang di dalam kelas sekolahnya monoton, kurang interaktif antara guru dan siswa. Maka dari itu, Bu Nida hari ini akan menjelaskan metode-metode pembelajaran yang aktif yang biasanya dilakukan di Nahdlatul Muslimin. Tujuannya adalah sama, yaitu mencapai tujuan agar anak-anak semakin berkualitas, mempunyai intelektual. Kemudian di sini metode belajar yang biasa dilakukan oleh guru-guru di Nahdlatul Muslimin supaya kelas itu menjadi hidup dan interaktif itu ada beberapa. Di antaranya yang nomor satu yaitu metode debat. Metode debat sering dilakukan. Yang pertama itu biasanya ada topik yang diberikan kepada anak atau masalah yang diberikan kepada anak atau beberapa grup yang dibuat di dalam kelas. Satu topik dimunculkan, ada bagian grup yang dikasih pro dan yang satu ada yang kontra. Dalam proses metode pembelajaran debat ini, di antara dua grup itu nanti debat, ya. Di akhir dari proses pembelajaran ini biasanya mereka disuruh untuk menyimpulkan atau mengevaluasi dulu apa hasil dari debat yang telah mereka lakukan. Kemudian metode yang selanjutnya yaitu metode role playing. Role playing itu seperti bermain peran. Jadi guru memberikan instruksi kepada siswa untuk memerankan suatu peran tertentu. Kalau dalam bahasa Indonesia ada materi drama, mereka disuruh memerankan karakter yang judes, karakter yang baik hati. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau role playing, gurunya memberikan satu kata dalam bahasa Inggris stand up. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu berdiri, maka mereka suruh berdiri. Kalau sit down, maka mereka role playing adalah duduk, ya duduk. Nah seperti itu. Itu adalah metode role playing. Jadi seluruh siswa ikut berinteraksi dalam proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode pemecahan masalah. Nah ini juga sering dilakukan oleh guru-guru di Nahdlatul Muslimin. Contohnya kalau matematika sering ya kita mendapatkan kuis atau pertanyaan dari guru tentang suatu masalah untuk dipecahkan atau soal cerita untuk dicari jawabannya bagaimana, gitu ya. Itu adalah metode pemecahan masalah. Dan ini bisa dilakukan dengan grup atau sendiri-sendiri. Jadi kalau matematika seperti tadi dikasih soal cerita, boleh dikerjakan dengan grup, boleh dikerjakan sendiri. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau Bu Nida mengajar bahasa Inggris, saya kasih soal bahasa Inggris, kenapa ini bisa menggunakan kata yang tidak ada S-nya, kenapa yang ini ada S-nya. Mereka bisa memecahkan masalahnya dengan sendiri dan boleh bekerjasama dengan grup. Nah itu adalah metode pemecahan masalah. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode picture and picture. Artinya
picture itu gambar. Jadi beberapa guru juga sering memberikan metode pembelajaran ini di kelas, sangat aktif untuk anak-anak terutama di kelas 7 ya. Karena mereka ada ketertarikan dengan gambar. Jadi biasanya guru menempelkan gambar, mereka disuruh mendeskripsikan atau gambar-gambar itu disusun secara acak. Kemudian mereka bisa mengurutkan. Kalau dalam bahasa Inggris nanti disuruh bercerita dalam bahasa Inggris sesuai dengan gambar yang ada di papan tulis. Nah, metode ini juga sangat efektif karena menstimulus anak untuk berpikir, merangkai cerita dan sebagainya. Nah, itu tadi metode-metode yang dilakukan di Nahdlatul Muslimin. Kemudian karena kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini, jadi Nahdlatul Muslimin tahun 2020-2021 itu kita belajarnya secara daring. Jadi guru-guru Nahdlatul Muslimin menggunakan metode YouTube, atau kita menonton atau kita belajar melalui YouTube. Anak-anakku mendengarkan, menyimak guru yang sedang mengajar melalui YouTube, kemudian mereka merangkum dan kemudian praktek gitu ya. Kemudian komunikasinya biasanya melalui WhatsApp, ada tanya jawab melalui WhatsApp atau bisa komen langsung di bawah YouTube tersebut. Nah, itu beberapa metode yang sudah kami lakukan di Nahdlatul Muslimin. Kemudian ada cara-cara efektif yang biasanya harus atau biasanya bagus dilakukan oleh siswa-siswi MTS Nahdlatul Muslimin. Salah satunya kalau belajar efektif itu bagaimana dengan waktu yang sama 24 jam, materinya juga sama kelas 7 gitu ya, tapi bisa seefektif mungkin, bisa menjadikan kalian maksimal belajarnya itu bagaimana gitu ya. Ini ada rangkuman dari Bu Mida. Yang pertama itu biasanya belajar itu tidak harus lama, durasinya tidak harus berjam-jam belajar lalu sampai malam, tidak seperti itu, nanti malah tumpah-tumpah nanti ya. Belajar yang efektif itu yang penting kuantitasnya, rutin, fokus ya, tidak harus gencer terus berjam-jam ya. Kalau kalian lelah, istirahat, nanti bisa dilanjut kembali. Nah, yang pertama itu rutin ya. Yang kedua fokus. Jadi kalian harus fokus pada materi pada hari itu yang terjadwal ya. Tidak fokus pada yang lain. Contoh kalau kalian belajar dengan YouTube, maka kalian harus menonaktifkan media sosial yang lain. Contoh kalau kalian sedang konsentrasi belajar melalui YouTube, kemudian ada notifikasi dari WA, kemudian terpancing untuk melihat notifikasi, akhirnya buyar semuanya, nggak lanjut untuk belajar ya. Terus kemudian fokus ini, contoh kalau kalian itu belajarnya nyaman menggunakan musik pelan-pelan. Kalau nggak nyaman, fokusnya belajar, berarti musik harus dinonaktifkan, dimatikan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu ada pengulangan berkala. Jadi belajar itu tidak seabrek langsung sehari penuh, tidak, tapi materi tersebut bisa kalian ulang kembali. Jadi diulang-ulang kembali gitu ya, supaya kalian itu terbiasa mendengar, membaca materi tersebut sudah saya ulangi, akhirnya bisa gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu mencari gaya belajar kamu sendiri. Jadi kamu enaknya belajarnya itu pakai musik, pakai headset, atau enak yang sunyi gitu ya. Jadi cari gaya belajarmu sendiri, tidak harus monoton, diam dulu seperti itu. Boleh mencari teman untuk belajar. Enaknya saya belajar sama teman supaya bisa diskusi, ya lakukanlah, boleh, tidak apa-apa. Cari yang enak seperti apa ya. Kemudian perlu kalian melakukan istirahat yang cukup. Jadi kalau belajar malam, enaknya malam karena sunyi Bu, boleh. Kalau sudah ngantuk tidur tidak apa-apa. Nanti bangun kembali, terjadi
memang belajar itu 30%-nya membaca, yang 70% mengulangi. Seperti yang saya ucapkan di atas tadi, yang saya katakan di atas, belajar itu intensitas rutinitas mengulang dan ulang, ya. Karena sering diulang-ulang itulah yang menjadikan anak terbiasa. Kemudian yang selanjutnya itu lakukan tes diri. Tes diri itu mengukur kemampuanmu sendiri. Kalau saya hari ini belajar tentang Pythagoras, jadi saya harus melatih membuat latihan sendiri. Bagaimana saya mengerjakannya biar terbiasa, kemudian bisa latihan sendiri. Jadi mengukur kemampuan sendiri dengan membuat soal sendiri, dijawab sendiri, seperti itu. Yang kedelapan, jangan memaksakan diri sendiri kalau pas lelah. Contoh, kalau kalian capek belajar seharian, materi banyak, ya istirahat yang cukup. Kemudian kalau istirahat cukup, istirahat, jangan pegang HP dulu, karena kita tahu tahun 2020, 2021 ini memang anak-anaknya dituntut untuk memegang alat komunikasi atau HP atau laptop dan sebagainya. Maka biasanya anak terpengaruh untuk bermain game, ya kan? Nah, waktunya istirahat, kalian harus menulis jadwal, dan jadwal itu harus kalian lakukan secara disiplin, ya. Nah, itu beberapa cara belajar efektif yang Bunda sampaikan. Dan kesimpulannya hari ini adalah jangan lupa kalau kita belajar itu, dalam proses belajar mengajar kita selalu mempunyai pikiran yang positif, optimis sebagai siswa, seperti itu. Kemudian di sini kesimpulan yang terakhir, selalu lakukan tugas saat itu juga, jangan menunda-nunda. Nah, itu yang paling penting. Kalau biasanya hari ini ada tugas dari Pak Guru, paling tidak kalian harus nyicil. Kalau dulu ya, ada latihan 5, saya cicil 2. Istirahat kalau capek, nanti saya lanjutkan lagi yang 3-nya. Jadi yang penting itu terjadwal hari ini. Saya harus menyelesaikan tugas yang hari ini. Jangan menunda-nunda. Kalau menunda-nunda, nanti ada lagi materi yang lain dan kamu belum menyelesaikan latihan-latihan sebelumnya, saya yakin akan menumpuk dan semakin beban, akhirnya malas, ya. Terus kemudian kalau kita belajar di tahun 2020, 2021 itu kita nonton YouTube, ya, yang di Nahdlatul Muslimin itu, jangan lupa sediakan catatan untuk merangkum. Meskipun kita sudah dikasih buku pegangan LKS, ya, tapi tetap kita merangkum. Rangkuman itu sangat penting sekali karena yang dicatat adalah poin-poin penting. Kemudian jangan lupa biasanya adalah ada latihan soal, praktek, gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris kita praktek, kalau nggak praktek ya percuma. Matematika ya latihan. Paling tidak hari ini materi tentang bangun datar, berarti kalian prakteknya hari itu bangun datar, praktek, ya. Kemudian yang terakhir, menjauhkan diri dari hal-hal yang mengganggu konsentrasi kalian belajar. Setiap apa yang membuat kalian enjoy, lakukanlah, tapi jangan lupa kalian tetap ada di koridor belajar sebagai siswa. Ya, sekian dari Ibu Rida, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum